Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sahabat semua, selamat berjumpa kembali di channel yang keren, channel yang menginspirasi ini, di channel Beginilah Caranya bersama Kang Eme. Pada kesempatan ini kita akan kembali membicarakan logika, menyambung video-video yang lalu, di mana video-video yang lalu kita sudah membicarakan mengenai penyimpulan tidak langsung dengan silogisme atau penyimpulan deduktif. Kali ini kita akan khusus seperti yang sudah dijanjikan pada yang lalu, kita khusus sekarang akan membahas silogisme kategoris. Ini telah saya janjikan pada video yang lalu. Kenapa silogisme kategoris ini kita bahas? Di samping memang ini merupakan salah satu bagian dari materi logika, juga ini merupakan pola berpikir yang sangat penting untuk kita pahami, karena dalam kehidupan sehari-hari sangat sering orang menggunakan silogisme kategoris. Dan pada kehidupan sehari-hari orang sering mengemukakan silogisme itu tidak lengkap. Nah, kalau kita akan memahaminya, maka kita bisa melacak pemikiran-pemikiran yang tidak lengkap itu. Baiklah, untuk pertama kali kita lihat ya unsur silogisme itu. Ya. Perhatikan. Tiba-tiba banyak orang mengatakan 20 itu bilangan bulat. Nah, itulah seringnya orang langsung mengatakan atau mengemukakan sebuah putusan. 20 itu bilangan bulat. Nah, ini jelas proposisi yang merupakan satu simpulan. Kalau kita tanya, mengapa? Nah, kemudian dijawab, karena 20 habis dibagi 2. Nah, ini sebenarnya sebuah pemikiran silogisme yang hanya diungkapkan simpulan dan alasan. Kalau kita memahami pola silogisme, kita dapat menyusun dalam bentuk yang lengkap, sehingga ketemu apa alasannya, apa dasar dia berpikir seperti itu. Sekali lagi, dalam keseharian lebih banyak ini yang diungkapkan, simpulannya, dan tidak mengungkapkan apa-apa alasan pun tidak, kecuali kalau ditanya. Baiklah, mari kita lihat bagaimana pemikiran 20 itu bilangan bulat dibuat dalam atau disusun melalui silogisme kategoris. Baik. Pertama, bilangan yang habis dibagi 2 itu bilangan bulat. 20 adalah bilangan yang habis dibagi 2. Lihat. 20 itu bilangan bulat. Mengapa? Karena 20 habis dibagi 2. Nah, ketemu sini. 20 adalah bilangan yang habis dibagi 2. Oleh karena itu, atau jadi 20 itu bilangan bulat. Perhatikan pernyataan orang tadi langsung di sini. Simpulan. Ya. Padahal lengkapnya begini. Dan inilah unsur silogisme. Satu, di sini sebenarnya dalam pemikirannya itu ada 3 proposisi. Satu proposisi mengatakan bilangan yang habis dibagi 2 itu adalah bilangan bulat. Ini sebuah pengetahuan yang sudah ada dan dianggap benar sejak awal. Sedangkan dia menemukan kenyataan bahwa ternyata 20 itu habis dibagi 2. Ya, 20 bagi 2 kan 10. Maka dia tarik kesimpulan, oh kalau begitu 20 itu adalah bilangan bulat. Nah, jadi unsur silogisme itu di sana ya ada paling tidak pasti ada 3 proposisi. Proposisi 1, proposisi 2, proposisi yang ketiga. Proposisi yang ketiga itu adalah simpulan. Mari kita lihat. Bilangan yang habis dibagi 2 itu bilangan bulat. Nah, kalimat yang ini disebut premis mayor. Sedangkan yang kedua, 20
adalah bilangan yang habis dibagi 2. Itu disebut premis minor. Dan 20 adalah bilangan bulat, itu disebut simpulan. Mari kita perhatikan, kalau saya ada dikasih merah dan kuning, itu bukan hiasan. Nah, bukan hiasan, itu adalah membantu Anda untuk memahami hubungan antara premis mayor, premis minor, dan simpulan. Mari kita lihat. Bilangan yang habis dibagi 2 terdapat dalam kedua premis. Jadi lihat, bilangan habis dibagi 2 di premis mayor ada, di premis minor pun ada, tetapi di simpulan menjadi hilang. Nah, term yang ada di kedua-duanya, yang ada di premis mayor maupun di premis minor, itu disebut term menengah. Itu disebut term menengah, yang menghubungkan antara premis mayor dan premis minor. Sehingga dengan demikian, dalam silogisme kategoris itu ada 3 term. Ada term subjek, perhatikan, ada term subjek, ada term menengah, dan ada term predikat. Jadi kita lihat, ya, bila yang habis dibagi 2, bilangan yang habis dibagi 2 itu term subjek pada premis mayor. Bilangan bulat, term predikat pada premis mayor. Nah, tapi bilangan yang habis dibagi 2 di mayor ada, di minor pun ada. Inilah yang kemudian disebut term menengah. Perhatikan pada simpulan, ya, term menengah itu hilang. Jadi term menengah hanya ada di premis mayor dan di premis minor sebagai satu term yang menghubungkan antara kedua premis. Di simpulan jelas hilang. Lihat di simpulan itu 20 ini adalah subjek pada premis minor. Bilangan bulat itu adalah predikat pada premis mayor. Dengan demikian, unsur silogisme kategoris itu ada 3, yaitu term subjek, term menengah, dan term predikat. 20 adalah bilangan bulat. Itu merupakan sebuah simpulan. Itu merupakan sebuah simpulan. Jadi mari kita lihat, ya. Unsur apa? Unsur silogisme kategoris. Pertama, ada premis mayor. Kedua, ada premis minor. Premis mayornya berbentuk proposisi kategoris. Premis minornya pun berbentuk proposisi kategoris. Kemudian, yang ketiga adalah proposisi simpulan. Jadi ada 3 proposisi, premis mayor, premis minor, dan simpulan. Kemudian, harus diingat bahwa pada premis mayor dan premis minor terdapat term yang sama, yang disebut term menengah, dan term itulah yang menghubungkan kedua proposisi. Term menengah hilang pada simpulan. Simpulan akan memuat subjek dari premis minor dan predikat dari premis mayor. Perhatikan sekali lagi di sini, ya. Premis mayornya bilangan yang habis dibagi 2 itu bilangan bulat. Pada premis minor, 20 adalah bilangan yang habis dibagi 2. Maka simpulannya 20 adalah bilangan bulat. 20 adalah bilangan bulat. Perhatikan di sini, bilangan habis bagi 2-nya hilang. 20 adalah subjek dari premis minor, dan bilangan bulat adalah predikat dari premis mayor. Oke, para sahabat, saya kira sudah cukup dipahami. Mari kita lanjut pada bentuk-bentuk atau hukum. Ya, sebelum bentuknya, hukum dulu. Kita pahami dulu hukum-hukum silogisme kategoris. Jadi, dalam silogisme kategoris terdapat beberapa ketentuan. Tidak seenaknya begitu saja.
Dan untuk memahami hukum-hukum ini, Anda harus mengingat kembali bentuk-bentuk proposisi kategoris. Masih ingat kan? Ada universal afirmatif, ya, ada partikular afirmatif, ada universal negatif, dan ada partikular negatif. Universal afirmatif itu diberi simbol A, partikular afirmatif diberi simbol I, universal afirmatif, universal negatif diberi simbol E, partikular negatif diberi simbol E. Jadi ada 4 bentuk ya. Keempat bentuk itu ya, bisa dikombinasikan sedemikian rupa membentuk silogisme, akan tetapi harus tunduk pada aturan-aturan silogisme. Nah, silogisme mempunyai hukum antara lain. 1. Subjek, predikat, dan term menengah dalam satu pemikiran harus memiliki makna yang konsisten. Jadi, kalau term di mayor dan term di minor, kemudian jadi simpulan itu harus mempunyai makna yang konsisten. Jangan sampai termnya sama tapi maknanya berbeda. Misalkan begini, Anda mengatakan menggunakan kata-kata umpamanya buku. Di term mayor yang maksud Anda buku adalah buku kertas-kertas itulah. Sedangkan pada term pada premis minor, Anda menggunakan kata buku tapi dalam makna ruas bambu. Nah, itu nggak boleh. Nah, nggak boleh. Atau misalkan Anda memberikan makna bulan dalam pengertian bulan sebagai benda langit, tapi dalam premis minor Anda menggunakan bulan dalam makna ukuran waktu. Misalkan begini, Anda mengatakan bahwa pada pertengahan bulan di langit akan bersinar. Pertengahan bulan di langit bersinar. Kedua kata bulan itu mempunyai makna yang berbeda. Nah, itu dalam silogisme tidak boleh demikian. Misalkan Anda mengatakan bulan di langit bersinar. Sekarang ada bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan di langit bersinar. Nah, itu nggak bisa. Sebab di sana kata bulan berbeda. Oke, hukum yang kedua. Kedua premis, mayor dan minor, itu apabila kedua premis minor afirmatif, maka simpulannya afirmatif. Jadi nggak bisa, umpamanya mayornya afirmatif, minornya afirmatif, tapi tiba-tiba simpulannya negatif. Oh, itu nggak bisa. Itu melanggar logika. Yang ketiga, kedua premis tidak boleh sama-sama negatif. Jadi premis mayor negatif, premis minor negatif itu nggak boleh. Misalnya, manusia bukan kucing. Monyet bukan manusia. Jadi itu negatif semua. Itu nggak boleh. Kemudian, yang keempat, kedua premis tidak boleh sama-sama partikular. Jadi salah satunya harus ada yang universal. Nah, jika satu premis partikular, kesimpulannya partikular. Jadi jangan sampai premis mayor universal, premis minor partikular. Tiba-tiba simpulannya universal. Itu nggak bisa. Nah, oke. Jika salah satu premis negatif, kesimpulannya juga harus negatif. Jadi apabila ada salah satu premis, baik mayor maupun minor, itu negatif, maka simpulannya pasti negatif. Bagaimana kalau dua-duanya? Ya nggak boleh. Baik, yang ketujuh, jika salah satu premis negatif dan partikular, salah satunya negatif dan partikular, kesimpulannya pasti harus negatif dan partikular. Nah, mari kita lihat kemungkinan pada 4 bentuk. Pada 4 bentuk.
Mungkin mayornya A, minornya A, simpulannya A. Mungkin mayornya A, minornya A, simpulannya I. Ini tidak melanggar peraturan. Tapi nggak boleh ada mayor A, minor A, simpulannya E. Kenapa? Lihat nomor 2. Bila kedua premisnya afirmatif, simpulannya harus afirmatif. Jadi di sini nggak bisa A, E. Karena ini afirmatif, ini negatif. Sekarang misalkan kemungkinan yang lainnya adalah A, I. A, I, A boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Ini universal, ini partikular. Simpulannya, lihat. Jika salah satu premisnya partikular, kesimpulannya harus partikular. Ini partikular, jadi nggak bisa di sini universal. Maka hanya A, I. Boleh ke I, E, O? Nggak bisa. Karena ini positif, masa isinya negatif. Juga partikular. Oh, nggak boleh. Kembali lagi. Kita lihat. Jadi apabila mayornya A, minornya I, nggak bisa simpulannya A, E, O. Kenapa? Perhatikan di sini hukum yang mana. Ya, perhatikan hukum yang mana. Saya kasih penjelasan, contoh penjelasan lagi. Misalnya ini. Nah, misalnya ini. Ya. A, E. Perhatikan, ini adalah universal afirmatif, ini universal negatif. Nah, maka tidak bisa kesimpulannya berbentuk universal afirmatif. Kenapa? Jika salah satu premis negatif, kesimpulannya harus negatif. Berarti kalau A, E, maka kemungkinan simpulannya hanya E dan O. Nah, sekarang bagaimana kalau A dan O? A dan O hanya mungkin simpulannya O. Kenapa? Ini akan kena dengan dua hukum. A, O. Universal, partikular. Jika satu premis partikular, simpulannya harus partikular. Nah, jadi A, O, E. Apa bisa A, O, I? Jika premis negatif, simpulannya harus negatif. Berarti hanya A, O, O. Nah, begitulah kemungkinan bentuk kaitannya dengan hukum-hukum silogisme. Saya kira cukup dipahami. Oke. Nah, sekali lagi, bagaimana menerapkan hukum ini? Yang lain-lainnya nanti silakan Anda selesaikan sendiri. Akan Anda jelaskan sendiri. Saya ambil contoh. Apakah boleh ada silogisme premis mayornya berbentuk universal afirmatif, premis minornya universal afirmatif, simpulannya E? Tidak boleh. Kenapa? Lihat di sini ada. Kedua premis afirmatif, maka simpulannya harus afirmatif. Kedua premis afirmatif, maka simpulannya afirmatif. Hanya ada dua kemungkinan, yaitu A tadi. Maka kemungkinannya A, I. Nah. Bolehkah ada silogisme banyak A, E, A? A, E, A. Tidak boleh. Kenapa? Jika salah satu premisnya negatif, simpulannya harus negatif. Jadi nggak bisa. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai silogisme kategorik. Untuk sementara sampai di sini saja dulu. Dan insya Allah pada video berikutnya kita akan berbicara khusus mengenai bentuk-bentuk silogisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.